وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya generasi yang terbaik itu adalah generasi sahabat yang hidup bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan seperti demikian. Khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Orang yang terbaik atau abad yang terbaik adalah abadku, kata Nabi. Sahabat yang hidup bersama dengan Nabi. Kemudian generasi yang berikutnya, abad yang berikutnya, dalam kurung generasi tabi'in. Kemudian generasi yang berikutnya, abad yang berikutnya, generasi tabi'in. Inilah yang dikemukakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak tertutup kemungkinan kita yang hidup jauh sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi orang yang terbaik juga dalam penilaian Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam suatu kesempatan Nabi SAW pernah ngomong dengan sahabat-sahabatnya. Kata Nabi ketika itu, Ayyul mu'minina ajabu ilaikum. Sahabat, siapa orang beriman yang kalian paling salut dengan keimanan mereka? Sahabat ketika itu mengatakan, Al-malaika ya Rasulullah, malaikat. Kami salut dengan iman malaikat Allah itu. Kata Nabi, wa malahum la yu'minun wa hum 'inda rabbihim. Bagaimana mereka itu tidak beriman? Bagaimana malaikat itu tidak baik imannya? Mereka kan dekat dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan seperti demikian, kemudian sahabat mengemukakan alternatif berikutnya. Kalau gitu ya Rasulullah, al-anbiya, para nabi. Dalam riwayat lain disebutkan ar-rusul, para rasul Allah. Kami salut dengan iman ya nabi dan rasul Allah. Kata Nabi, wa malahum la yu'minun wal wahyu yanzilu ilaihim. Bagaimana nabi dan rasul itu tidak bagus imannya? Wahyu Allah kan turun kepada mereka. Mereka dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu yang diturunkan. Karena Nabi mengatakan seperti demikian, kemudian sahabat mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, nahnu ashabuk. Kalau gitu kami ya Rasulullah, kami sahabat engkau. Kami salut dengan iman yang ada pada diri kami. Kata Nabi, wa malakum la tu'minun wa ana baina azhurikum. Bagaimana kalian tidak baik iman kalian? Saya kan ada di hadapan kalian. Artinya sahabat-sahabat itu mendapatkan bimbingan dari Nabi secara langsung. Mereka ikut hadiri dalam majelis Nabi. Mereka mendapatkan nasihat, arahan dari Nabi secara langsung. Kalau ada permasalahan mereka bisa tanya kepada Nabi. Dan kalau Nabi nggak tahu umpamanya, Nabi tunggu turunnya wahyu. Setelah turun wahyu, kemudian Nabi memberikan jawaban terhadap pertanyaan sahabat itu. Bukan, kata Nabi. Selanjutnya Nabi mengatakan, walakin a'jabul mu'minina ilaikum qaumun ya'tuna ba'dakum yajiduna suhufan wa yu'minuna bima fiha. Akan tetapi orang beriman yang kalian harus salut kepada mereka, perlu salut kepada mereka, adalah orang-orang yang datang sesudah kalian nanti. Mereka nggak ketemu dengan aku, kata Nabi. Mereka mendapatkan lembaran-lembaran Al-Quran dan mereka mampu beriman dengan apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Ini ibu bapak yang saya muliakan mulai dari generasi tabi'in. Karena tabi'in itu gak ketemu dengan Rasul SAW. Sampai kepada berikut-berikutnya, sampai kepada masa kita sekarang ini yang kita gak pernah
hadir di dalam majelis Nabi, kita nggak pernah melihat Nabi SAW. Tapi kalau kita bisa membuktikan kita benar-benar beriman dengan amal ibadah kita, dengan ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah, tidak tertutup kemungkinan kita menjadi orang yang terbaik di mata Allah dan di mata Rasul-Nya. Untuk itu mari buktikan. Mari buktikan iman dengan ketaatan, ketundukan kepada Allah dan Rasul-Nya. Mari taat beribadah kepada Allah. Mari ya suka beramal. Mari jadi orang baik di dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengaku beriman. Tanpa bukti, ya nggak mungkin lah. Tapi kalau dengan bukti yang kita perlihatkan di dalam kehidupan, ini saya yang demikian tunduk dan patuh kepada Allah. Apapun kata Allah, apapun kata Rasul yang itu tercantum di dalam ayat Al-Quran dan dalam hadis Nabi, saya diajak ke arah itu, saya akan ikut dan saya akan patuhi. Dan kemudian inilah yang kita buktikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak akan pernah membantah Al-Quran, kita tidak akan pernah membantah hadis Nabi dikala sudah jelas. Ini loh ayat Allah yang mengatakan, ini loh hadis Nabi yang mengatakan, diperintahkan, ya kita laksanakan. Dilarang, ya kita berhenti. Kalau kita bisa seperti itu, insya Allah kita bisa menjadi mukmin yang terbaik dalam penilaian Allah dan penilaian Rasul. Karena tantangan beriman di dalam kehidupan kita sekarang ini demikian sangat banyak dan sangat kompleks. Kalau bisa kita menjadi orang beriman yang betul-betul berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, inilah kita harapkan kita menjadi orang yang terbaik dalam penilaian Allah dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير